Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini, kita akan mengupas sebuah kisah besar, kisah tentang Iran. Negeri yang letak geografis dan batas-batas wilayahnya begitu mirip dengan Persia kuno. Sejak revolusi Islam tahun 1979, Iran menjelma menjadi rezim radikal yang sangat anti-Amerika dan anti-Israel, sekaligus menjadi poros penting dalam geopolitik dunia Islam. Namun di balik semua pergolakan itu, takdir Iran sesungguhnya telah lama diramalkan oleh para nabi. Benarkah jalan hidup bangsa ini memang sudah digariskan ribuan tahun lalu? Mari kita telusuri benang merah takdir Iran antara nubuat dan kenyataan. Operasi Kebangkitan Singa, api menggulung langit Persia. Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan sebuah operasi militer besar-besaran ke Iran. Operasi ini diberi sandi Kebangkitan Singa, sebuah serangan udara yang menargetkan peluncuran rudal serta fasilitas militer utama Iran. Tak hanya itu, Israel juga melancarkan serangan presisi ke para petinggi militer dan ilmuwan nuklir terkemuka negeri itu. Iran tak tinggal diam. Mereka melancarkan operasi balasan bertajuk Janji Sejati 3. Gelombang besar drone dan rudal pun meluncur ke langit Israel. Situasi semakin memanas ketika Amerika Serikat ikut campur tangan secara langsung pada 21 Juni 2025. 3 fasilitas pengayaan uranium utama Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan, menjadi sasaran serangan udara. Pesawat siluman B-2 Amerika melesat jauh dari daratan AS, melancarkan serangan diam-diam ke Fordow. Bom penghancur bunker menembus 60 meter ke dalam perut gunung sebelum meledak, menghancurkan pabrik pengayaan uranium rahasia Iran. Tak lama setelah itu, Presiden AS Donald Trump menulis di Truth Social, Fordow sudah tidak ada lagi. Seluruh dunia terdiam, perang skala besar di Timur Tengah benar-benar di depan mata. Netizen bertanya-tanya, mungkinkah serangan Israel dan AS ke Iran akan menjadi percikan awal Perang Dunia Ketiga? Dari gencatan senjata hingga ancaman yang belum sirna. Pada 23 Juni 2025, di luar dugaan, Presiden Trump mengumumkan bahwa Israel dan Iran telah menyepakati gencatan senjata. Iran terlebih dahulu menghentikan serangan selama 12 jam, disusul oleh Israel. Namun sebelum gencatan senjata resmi berlaku, Garda Revolusi Islam Iran sempat meluncurkan satu gelombang serangan rudal ke Israel pada detik-detik terakhir. Walaupun tensi sedikit mereda, ancaman nuklir Iran belum benar-benar lenyap. Pada Mei 2025, Iran diketahui telah memperkaya uranium hingga hampir mencapai level senjata nuklir, cukup untuk membuat 15 bom nuklir. Target utama, menyingkirkan sepenuhnya ancaman nuklir Iran, masih jauh dari tercapai. Iran bisa saja mengulur-ulur perundingan dan di masa damai nanti, diam-diam berupaya menjadi negara nuklir. Israel pun siap sewaktu-waktu melancarkan serangan berikutnya. Apakah gencatan senjata ini akan bertahan? Ataukah badai besar justru sedang menunggu di ujung jalan? Ramalan kuno, nubuat, kekaisaran, dan skenario akhir zaman. Iran dulu dikenal sebagai Persia, telah eksis lebih dari 2 milenium. Sejarah bangsa ini memang sering bersinggungan dengan nubuat para nabi, khususnya dalam tradisi Yahudi. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Nabi Yesaya sudah meramalkan kebangkitan kekaisaran Persia. Dalam kitab Yesaya di Alkitab, tertulis nubuat tentang Raja Kores, Cyrus, yang disebut sebagai yang diurapi Tuhan, gelar yang juga digunakan untuk Mesias. Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan akan memakai Kores untuk menaklukkan bangsa-bangsa, membebaskan Yahudi dari penawaran Babilonia, dan membangun kembali Yerusalem serta Bait Suci. Ramalan ini disampaikan lebih dari 100 tahun sebelum Babilonia menaklukkan Israel, dan 2 abad sebelum Kores benar-benar bangkit. Ini adalah nubuat yang luar biasa jauh ke depan dan benar-benar terjadi. Pada masa Babilonia,
Raja Nebukadnezar bermimpi tentang patung raksasa dengan kepala emas, dada perak, perut perunggu, betis besi dan kaki campuran besi tanah liat. Nabi Daniel menafsirkan bahwa kepala emas adalah Babilonia, dada perak adalah Persia, perut perunggu adalah Yunani, dan betis besi adalah Romawi. Setelah Romawi, wilayah itu tak pernah bersatu lagi. Kaki besi tanah liat melambangkan zaman perpecahan. Dari sisi militer, kerajaan-kerajaan ini memang semakin besar. Tapi menurut nubuat, kekuatan spiritual, persatuan dan perdamaian dunia justru semakin melemah. Kekuatan jiwa bangsa menurun, walau kekuatan militernya tumbuh. Ezekiel, nubuat Gog dan Magog, dan peran Persia Iran. Nabi besar lain, Ezekiel, hidup sejaman dengan Daniel. Ia menulis nubuat penting tentang masa depan Israel dan dunia. Salah satu nubuat terkenalnya adalah nubuat Gog dan Magog, yang menyebut bahwa setelah Israel berdiri kembali, akan muncul seorang pemimpin dari Magog yang membentuk koalisi besar menyerang Israel. Negara-negara koalisi ini mencakup Ros, yang oleh sebagai penafsir dianggap Rusia, Mesek, Tubal dan Persia, Iran. Uniknya, nubuat ini sangat relevan dengan kondisi geopolitik modern. Rusia kini adalah sekutu utama Iran, membantu persenjataan, pelatihan, hingga logistik. Sementara negara-negara seperti Mesek dan Tubal diyakini mengacu ke kawasan di sekitar Laut Hitam. Ukraina Selatan, Turki, yang semuanya pernah jadi bagian Uni Soviet. Ezekiel menubuatkan bahwa koalisi anti-Israel itu akan dihancurkan oleh kekuatan ilahi yang luar biasa. Digambarkan, terjadi gempa bumi besar, letusan api, belerang, dan kehancuran masif yang menewaskan musuh-musuh Israel. Bagi penafsir modern, deskripsi api dan asap hitam menyembur dari bukit itu sangat mirip dengan efek ledakan bom bunker booster masa kini, sebuah kebetulan yang mencengangkan. Setelah kekalahan koalisi itu, dunia memasuki era baru, era perdamaian dan pencerahan rohani, terutama bagi Israel. Namun dalam nubuat itu, tubuh pasukan musuh akan dikuburkan selama 7 bulan, menandakan skala kehancuran yang sangat besar. Para penafsir ramalan sepakat, tak semua bagian nubuat harus diartikan harfiah. Ada makna spiritual di balik kisah perang besar ini, bahwa peperangan terbesar justru adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan dalam batin manusia. Penghakiman akhir bisa terjadi tanpa peperangan fisik, tapi sejarah dunia juga sering membuktikan ramalan bisa benar-benar menjadi kenyataan. Iran dalam isolasi, realita geopolitik kontemporer. Namun, realitas hari ini menunjukkan Iran semakin terisolasi di kawasan. Negara-negara Muslim pun cenderung memilih diam. Ada beberapa penyebab utama. 1. Perseteruan Sunni Syiah. Iran beraliran Syiah, 12 imam, sementara mayoritas dunia Muslim adalah Sunni. Di luar Iran, komunitas Syiah besar hanya ada di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman, itu pun minoritas. 2. Ketegangan dengan Arab Saudi. Rivalitas panjang antara Iran dan Arab Saudi kian memanas sejak Perang Iran-Irak 1980-an. Kejadian-kejadian terbaru seperti eksekusi ulama Syiah Nimar oleh Saudi hanya memperdalam jurang permusuhan. 3. Ambisi Iran sebagai pemimpin Syiah. Iran ingin menjadi pelindung kaum Syiah dunia. Upaya mengintervensi Bahrain, mendukung Houthi di Yaman, dan membangun koridor Syiah hingga Lebanon membuat Iran jadi ancaman utama bagi keamanan Saudi dan UAE. 4. Rekonsiliasi Arab-Israel. UAE dan Saudi kini justru mempererat kerjasama dengan Israel, termasuk pembelian sistem pertahanan udara untuk menghadapi ancaman Iran. 5. Kehilangan sekutu di Suriah. Suriah, sekutu utama Iran, tumbang pada Desember 2024. Pemerintahan transisi Suriah kini anti-Iran, sehingga Iran kehilangan pijakan strategis di kawasan. Ketika Iran diserang besar-besaran, tak satu pun negara bergerak membela. Iran benar-benar sendiri. Bahkan di antara negara Muslim sekalipun, Iran sudah lama menjadi musuh bersama.
nubuat, politik, dan masa depan yang masih gelap. Jika dibandingkan dengan nubuat Ezekiel, bagian awal ramalan memang sangat mirip dengan realita, namun akhirnya berbeda. Karena bangsa Israel sendiri sangat memahami nubuat tersebut dan terus waspada menghindari skenario terburuk. Sejak Perang Besar terakhir 1973, hampir tak ada lagi konflik besar yang melibatkan Israel dengan negara-negara Arab. Sebaliknya, mereka justru berupaya berdamai, menurunkan eskalasi, dan bahkan berkoalisi secara ekonomi maupun militer. Namun ancaman nuklir Iran tetap menjadi alarm bahaya dunia. Meski beberapa bagian nubuat sudah terlihat tergenapi, perang besar seperti digambarkan di kitab Ezekiel masih belum benar-benar terjadi. Fakta bahwa banyak negara Arab kini memilih rekonsiliasi dengan Israel justru mempertegas bahwa dunia sedang bergerak menuju arah baru yang dulu mungkin tak terpikirkan dalam ramalan. Epilog, takdir yang masih menggantung. Apakah perang besar itu akan benar-benar terjadi? Ataukah, seperti banyak hal lain dalam sejarah manusia, takdir bangsa juga bisa berubah oleh pilihan dan kehendak manusia sendiri? Satu hal yang pasti, perjalanan Iran di panggung dunia belum usai. Guncangan, harapan, dan ancaman masih akan terus bersilih ganti. Dunia menanti, akankah Persia bangkit kembali? Ataukah babak baru peradaban manusia akan dimulai tanpa harus melewati kehancuran seperti yang diramalkan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Inilah cerita Iran antara ramalan, sejarah, dan ketegangan zaman modern. Sebuah kisah penuh teka-teki, pergulatan, dan renungan untuk kita semua. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.